Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis. Baik, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan juga tidak dipungut biaya sama sekali, agar kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis dari saya. Langsung saja teman-teman, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang seberapa persenkah kalian sudah sembuh atau menuju kesembuhan teman-teman. Karena setiap orang yang mengalami gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis itu tentunya memiliki setiap kelas alias fase teman-teman. Apalagi yang masih pemula tentunya masih ketakutan, kecemasan itu tinggi, masih apa-apa jadi dikaitkan sama hal yang horor atau ujung-ujungnya takut kronis, takut gila, juga takut M gitu kan. Lah maka itu masih fase awal alias masih pemula teman-teman, juga belum tahu bagaimana cara mengatasi sensasi-sensasinya, juga belum tahu bagaimana sih cara keluar dari gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis. Nah, itu adalah fase di mana orang itu baru pertama kena gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis, teman-teman. Nah, terus kalau yang sudah lama nih, contoh dia sudah mengalami sudah beberapa bulan, entah itu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, kemungkinan dia sudah tahu metode-metodenya dan tahu caranya. Kenapa belum kunjung sembuh, juga belum 100% itu badan enakan? Karena barangkali dalam proses alias melakukan metodenya itu belum melakukan secara kontinu alias konsisten teman-teman. Itu juga bisa bisa menghambat alias memperlambat. Nah, terus juga kalau di fase kedua itu dia intinya sudah tahu dan juga sudah sedikit-sedikit mempraktekkan. Sensasinya itu juga masih banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketakutan itu tentunya juga masih besar. Tapi yang menjadikan dia sudah masuk ke fase kedua, yaitu sudah sedikit demi sedikit dia mempraktekkan metodenya, sekalipun itu belum konsisten. Kalau di fase ketiga, yaitu adalah dimana dia sudah kontinu melakukan metode-metodenya, juga sensasi yang dirasakan itu sudah mulai berkurang, juga sudah ada waktu di mana kalian itu merasakan nikmat, enak, alias itu nggak ada sensasi sama sekali dalam 1 hari penuh itu sesuai pengalaman saya. Tapi bukan berarti di saat itu sudah enakan 1 hari, bahkan sampai 3 hari itu sembuh teman-teman. Itu memang fase di mana orang itu sudah memasuki fase ketiga, memang seperti itu. Tiba-tiba kadang kumat lagi, kadang sensasi bermuncul lagi, kadang keliengan, sempoyongan pun tiba-tiba muncul. Apalagi kadang nafas itu ngap, nafas itu berat, perut begah, yang menjadikan kecemasan lagi. Nah, itu memang fase ketiga seperti itu teman-teman. Lah, seberapa lamakah menjalani metode itu, Mas? Ya, sesampainya kalian itu benar-benar sudah lama sekali merasakan nyaman itu. Kalau seandainya sampai 1 minggu, 3 minggu, sampai 3 mingguan, kalian itu sudah merasakan enak di tubuh, alias sensasinya udah sama sekali itu sudah nggak bikin kalian cemas, ya maka itu sudah benar-benar kalian itu mau melewati fase finish. Yang keempat itu fase finish teman-teman. Biasanya di fase finish itu rintangannya di pola pikir. Yang paling susah bagi penderita anxiety itu di pola pikir, ketraumaan yang sering melekat yang masih tetap terngiang-ngiang akan tragedi di awal kena gangguan asam lambung keretan sensitif psikosomatis. Itu sesuai pengalaman saya. Lah, kalau
ujiannya di fase final itu seperti ini teman-teman. Kita kan pasti selalu mengingat hal-hal yang negatif seperti takut kronis, bimbang terhadap sensasi apakah ini penyakit kronis, apakah ini penyakit berat, atau selalu berpikir gitu. Lah, biasanya di fase finish seperti ini, apakah pikiran ini akan benar-benar terjadi? Barangkali pikiran ini benar-benar nyata dan terjadi penyakit kronis atau Itu biasanya di fase finish seperti itu teman-teman ujiannya. Tapi kalau seandainya kalian itu bisa mengalihkan, bahkan mengabaikan, maka kalian sudah melewati fase finish alias kalian bisa dikatakan sembuh total. Tapi orang yang sembuh total teman-teman, itu sensasinya sudah nggak muncul lagi. Memang kalau mengingat semua yang pernah ngalami itu semua ingat teman-teman, nggak bisa lepas spontan, semua itu ingat. Makanya ada istilah mentor atau pengedukasi itu dia mereka bisa menceritakan karena dia masih ingat sehingga bisa memberikan pengalaman. Kalau nggak ingat ya tentunya mana mungkin mereka akan bisa memberikan pengalaman atau mengedukasi kalian yang minimalnya menemani gitu. Nah, itu kalian pahami saja ke situ, di mana kalian itu merasakan, terus sudah berapakah persen kalian sembuh, juga di fase mana kalian itu berada. Itu kalian pahami saja. Yang pada intinya teman-teman, entah itu mau fase awal, 2, 3, dan di fase finish, itu semua sama dalam pola pikir, juga semua itu sama bahwa itu gangguan asam lambung GERD saja dan itu tidak berbahaya. Sensasi yang kita alami itu sebenarnya diakibatkan pola pikir, yang mana pola pikir kita selalu mengancam diri kita gitu. Jadi jangan kalian mengingat-ingat itu terus, kalian itu akan terkuras energi. Nanti dampaknya ya kalian akan sering mengalami kecemasan. Nanti dampaknya kalian akan merasakan sensasi yang banyak. Juga kalian akan merasakan hidup itu gampang capek, gampang lelah, juga mudah sekali ngos-ngosan kalau kalian itu mengingat. Contoh nih, kalian lagi ada sensasi perut begah atau perut melilit, perut nggak nyaman. Kalian ketika itu mengikuti pola pikir yang negatif atau berpikir apakah ini termasuk penyakit kronis, masih meragukan atau membimbangkan, yang ada itu langsung berdampak jantung berdebar, nafas berat teman-teman. Karena apa? Memicu kecemasan itu. Maka sudah, kalau seandainya kalian itu sudah sering menonton para mentor, kalian sudah tahu kalau memang sensasi dari asam lambung itu banyak dan yang mereka sebutkan kok sesuai dengan apa yang kalian alami, ya sudah, mereka saja, saya saja bisa sembuh dan yakin kalian juga pasti sembuh. Dan mereka ya baik-baik saja alias tidak memiliki penyakit kronis, saya juga tidak memiliki penyakit kronis, berarti ya sudah, apalagi yang kalian ragukan gitu. Kalian harus bersikap masa bodoh aja terhadap pola pikir teman-teman. Sensasi itu terima aja ya. Juga kalau perlu kalian itu banyakin minum air hangat aja kalau kalian sering mengalami perut nggak nyaman, perut melilit, perut begah, ulu hati mengganjal itu. Kalau seandainya kalian juga sering mengalami sendawa itu susah, udah banyakin minum air hangat aja. Dari air hangat itu membantu menetralisir perut ya, yang nggak nyaman diakibatkan dari gas asam lambung itu. Banyakin minum air hangat itu juga akan membantu. Semakin sering sendawa, maka perut akan semakin nyaman, enak, dan tenang teman-teman. Nggak cemas tentunya. Itu bisa diakibatkan cemas itu dari perut itu. Juga pikiran kita sedang dipengaruhi oleh anxiety. Nah, karena kita sedang dikuasai oleh anxiety, maka kalian sudah jangan menghiraukan pikiran yang tiba-tiba itu muncul yang sifatnya itu negatif. Karena sifatnya anxiety itu ya membuat mental kalian itu down, membuat mental kalian lemah, juga membuat kalian itu
apa-apa menjadi takut itu. Karena apa? Sebenarnya anxiety itu muncul karena kalian itu dulu pertama kena itu terngiang-ngiang akan hal yang menakutkan, yang horor itu di saat kalian itu pertama kali kambuh. Jadi yang ada itu membuat kalian itu trauma. Lah kalian teringat-ingat terus, kalian akhirnya sensitif. Jadi jangan heran kalau seandainya itu masih sensitifan. Saya juga dulu gitu teman-teman. Orang lain ketika melihat kita ya, itu sudah pikirannya ngacau kan. Itulah ciri-ciri orang yang sedang dikuasai anxiety. Aduh, dia liatin saya terus, jangan-jangan saya nggak lama lagi. Itu kebanyakan menderita anxiety. Apalagi kalau di luar rumah kan. Tentu takut di keramaian, takut nanti pingsan, nanti jatuh dan lain sebagainya. Jangankan itu, dengar suara burung pun itu takut. Dengar suara ambulan pun takut. Dengar kabar duka langsung lemes, jantung berdebar-debar, nafas berat. Ya kan? Dengar orang lain menceritakan penyakit orang, itu kita tersinggung, sensitif. Langsung mengarah ke tubuh kita bahwa kita juga memiliki penyakit kronis. Kita dengar innalillahi itu sudah langsung kan, pikirannya udah ngacau, pikirannya udah liar, juga jantung berdebar, nafas berat, seketika itu lemes tubuhnya, jadi nafas itu nggak beraturan, ya kan? Karena psikis kita teman-teman. Maka biar psikis kalian itu membaik, mulai sekarang kalian itu harus sering-seringlah mengalihkan diri, sering-seringlah melakukan yang menyenangkan, terutama apa yang membuat kalian itu senang dan tidak bosan ketika melakukan aktivitas tersebut. Nah, terutama itu kalian harus sering-seringlah refreshing teman-teman, alias relaksasi. Entah itu dengan cara dengerin musik relaksasi atau meditasi. Kalau perlu lagi kalian harus mainlah ke sungai, kalau perlu lagi ya mainlah ke sawah melihat hijau-hijauan, guna untuk menetralisir saraf yang menegang. Perlu kita ketahui teman-teman, orang yang dalam gangguan anxiety disorder itu saraf itu tidak pernah tenang. Itu juga mempengaruhi ke aliran darah juga tidak lancar. Karena apa? Tiap hari yang kita pikirkan itu kan hal yang menakutkan terus-menerus, hal yang negatif, maka mengakibatkan saraf kita itu nggak netral. Lah, guna untuk menetralisir yaitu mainlah ke sawah atau ke kebun. Lah, untuk melatih mental dikarenakan mental kita yang sedang ecek-ecek, mental kita yang sedang tidak stabil ya, maka kalian harus dengan cara melatihnya memaksakan teman-teman. Ya entah itu dengan cara interaksi, bermain ke rumah teman atau ke siapapun, itu untuk melatih mental tujuannya. Nah kalau seandainya kalian itu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan, seakan-akan nanti kalau kalian itu berinteraksi akan terjadi pingsan atau jatuh atau sensasinya bermunculan, kalian jangan langsung pulang teman-teman, kalian paksakan di tempat tersebut. Dan itu pun pingsan nggak terjadi atau jatuh pun nggak terjadi, itu memang rasanya memang seperti itu dan rasanya itu akan benar-benar terjadi. Terus pikiran yang ada itu memberikan sinyal, karena apa? Karena apa, kita itu nggak lancar nutrisi atau imun kita itu nggak lancar, nggak stabil, juga hormon yang ada di tubuh kita itu nggak stabil juga. Jadi memang rasanya seperti itu dikarenakan kita selalu meyakini apa yang akan terjadi itu kita sudah yakin terlebih dahulu, yang padahal pingsan itu sebenarnya ya nggak terjadi, jatuh pun nggak terjadi. Udah, itu pahami saja di situ, pahami bagaimana kalian mengatasinya. Terus kalau kalian itu sudah terlanjur cemas, langkah awal yaitu kalian harus ambil air hangat. Setelah itu kalian harus olah nafas. Setelah olah nafas kalian harus afirmasi positif teman-teman. Katakan juga flashback, ingat kalian dulu sering mengalami jantung berdebar-debar, nafas berat, lemes, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan. Flashback, apakah pada saat itu kalian pingsan? Nyatanya tidak kan? Nyatanya tidak terjadi, nyatanya ya baik-baik saja. Memang rasanya itu menakutkan,
tapi kalian ingat saja faktanya bahwa itu tidak terjadi pingsan dan jatuh gitu. Terus solusi yang sering sekali mengalami cemas ya, juga sering mengalami lemas, gundah gulana, gelisah, kalian harus kembalikan hormon serotonin dengan cara apa? Kalian harus jalan-jalan pagi. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Itu sangat-sangat cepat mengembalikan hormon serotonin. Nah itu fungsinya untuk mengendalikan mood. Biar apa? Biar kita itu nggak selalu stres berlebih. Biar kita itu nggak selalu menuruti pikiran-pikiran yang negatif. Karena apa? Ada bantuan hormon serotonin itu. Kalau kita hanya berdiam diri, ya apalagi di dalam kamar, kita nggak mau gerak untuk melakukan jalan-jalan pagi, yang ada teman-teman cemasnya meningkat, takutnya meningkat juga, yang ada kita itu nggak lain, itu selalu menghubungkan sensasi sama penyakit kronis. Saya sudah sering sekali menyampaikan bahwa sensasi itu tidak ada hubungannya sama penyakit kronis juga. Jangan pernah mengingat-ingat perihal yang di luar ranah, itu akan membuat mental kalian down, meningkatkan kecemasan. Aman teman-teman, kalian juga jangan menyamakan sama orang lain. Apakah kamu merasakan sensasi ini? Apakah itu hanya untuk menarik atau mencari ketenangan sesaat teman-teman? Udah, semua yang ngalamin itu yang asam lambung itu pasti sensasinya sama. Juga ada bedanya juga sih. Contoh, memang kadang ada yang langsung begitu kena asam lambung sensasinya itu semua muncul atau semua itu dialami. Juga ada yang sifatnya bertahap teman-teman. Ada yang pertama kena gangguan asam lambung GERD itu pertama kali itu di area perut saja sama kecemasan. Bahkan dia tidak mengalami yang namanya ketutan, semutan gitu. Memang ada. Juga ada yang sifatnya itu tidak pernah mengalami telinga berdenging. Itu memang dia itu bisa jadi prosesnya atau tahap sensasinya itu kemungkinan itu bergantian teman-teman itu. Tapi juga ada yang seketika begitu kena asam lambung langsung sensasinya muncul. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai ke telinga berdenging, sampai rambut rontok, pandangan nyata dan tidak nyata gitu. Juga segi rasa pun juga berbeda-beda. Ada yang kalau sesuai pengalaman saya itu kalau dengar hal-hal yang menakutkan itu ketika nangkep takut, seperti entah apapun itulah yang negatif. Juga kalau kena kipas atau AC itu langsung keringet dingin, piar-piaran, lemas, juga jantung berdebar-debar. Juga ada yang enggak, alias dalam artian itu pakai kipas. Itu ada, memang berbeda-beda. Tingkat kecemasan juga berbeda-beda. Tapi biasanya ada yang sifatnya itu tahap. Memang awal itu enggak seperti itu. Nanti beberapa minggu kemudian bisa sensasi itu baru muncul. Jadi jangan heran teman-teman. Memang seperti itu. Lah biasanya kalau yang sifatnya sensasinya itu bertahap, biasanya kalau yang baru kedatangan sensasi, contoh nih jantung berdebar udah, contohnya kayak rambut rontok, itu langsung aduh jangan-jangan kanker otak. Biasanya walaupun itu sudah lama mengalami gangguan asam lambung sampai berbulan-bulan, pasti bertanya-tanya juga langsung mendiagnosa diri kita memiliki penyakit kronis, juga pasti akan bertanya-tanya apakah ini penyakit kronis gitu. Nah terus lebih utama mana antara yang bertahap dan langsung keseluruhan? Sebenarnya nggak ada yang lebih utama, sebenarnya semua itu nggak nyaman gitu. Asal kalau seandainya kalian yang sedang menonton kok kalian baru mengalami seperti rambut rontok atau kedutan, celekat-celekit, bahkan semutan, kalian jangan takut ya. Bahkan kalau seandainya kalian itu mengalami kayak kulit di telapak kaki atau tangan itu berubah atau seperti kebiruan gitu atau ungu, itu kalian jangan takut juga. Intinya, pada intinya semua itu termasuk sensasi. Kalian kalau masih bertanya-tanya, itu akan membuat kalian akan terpenjara dalam lingkaran anxiety, juga
susah sekali keluar dari lingkaran anxiety teman-teman. Pada intinya kalian harus sadari bahwa kalian kena anxiety, juga kalian harus yakini bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya, dan jangan menguras energi lagi menghubungkan sama penyakit kronis. Itu hanya bentuk respon tubuh saja, diakibatkan pola pikir kita yang nggak ada tenangnya, nggak ada positifnya, karena selalu dihantui oleh ketakutan, selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif. Maka akhirnya menguasai ke alam bawah sadar kita, atau kita kenal dengan istilah amigdala. Amigdala kita itu sedang tidak baik-baik saja, karena itu kita sering mengancam. Semua kan jadi ancaman bagi penderita anxiety. Bahkan mau pergi pun udah mikir-mikir, ketika nanti jatuh di jalan, nanti kalau pingsan di jalan, bahkan kalau sudah di tempat pun itu udah mikir nanti kalau kumat di situ gimana. Itu kebanyakan penderita anxiety. Jadi pikirannya terlalu lampau jauh, juga hidupnya itu di masa lalu, yaitu apa? Mengingat asam lambung kerta anxiety pertama menghampiri. Juga pikirannya udah ke yang akan datang, itu sudah ditanggepin dengan hal-hal yang negatif, perihal sensasi, perihal seperti kayak mau pingsan, bahkan kayak mau jatuh. Nah, kalian sudah lakukan metode-metode itu saja. Kalau sering mengalami lemas, keringat dingin, ya suka greges, banyakin berjemur aja teman-teman. Itu waktu saya pemulihan itu saya praktek menggunakan metode seperti itu, manfaat sekali teman-teman. Juga menghilangkan greges, gampang capek, lemes, keringat dingin juga itu. Kalian lakukan itu secara kontinu, nanti kalian akan merasakan perubahan, ada perbedaan ketika kalian konsisten, paling lama-lamanya 2 minggu. Tapi ketika kalian sudah 2 minggu, diharap jangan berhenti sampai benar-benar kalian sembuh total teman-teman. Lakukan terus-menerus secara kontinu sampai kalian benar-benar sembuh total. Juga kalian harus bisa melawan ketakutan dan kecemasan, juga kalian harus melatih mendobrak mental yang ejek-ejek itu. Tetap semangat teman-teman, kalian yakin pasti akan sembuh, dan kalian pasti akan bisa melewati ujian ini, gangguan ini teman-teman. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.